Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Martiasari dari kelas 3C, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama ada standar proses. Pengertian standar proses. Standar proses pembelajaran merupakan salah satu standar yang selalu dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan karena perannya yang sangat strategis dalam menjamin mutu pendidikan. Standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, yang dalam hal ini adalah patokan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu acuan utama bagi satuan pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Tujuan standar proses. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses. Adapun fungsi standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh setiap instansi pendidikan. Yang keempat, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Standar proses pada kurikulum 2013. Standar proses dalam kurikulum 2013 terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu guru menyusun silabus dan RPP yang berisi tujuan, materi, metode, dan media, serta sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi kegiatan pendahuluan atau persiapan dan motivasi. Kegiatan inti dengan pendekatan ilmiah atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, serta kegiatan penutup berupa refleksi dan tindak lanjut. Yang ketiga, penilaian, yang menggunakan penilaian otentik untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara menyeluruh. Yang terakhir, pengawasan, yaitu pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran oleh kepala sekolah atau pengawas untuk perbaikan berkelanjutan. Standar proses pada kurikulum merdeka. Standar proses dalam kurikulum merdeka meliputi 3 bagian utama. Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang berbasis capaian pembelajaran atau CP, bersifat fleksibel, sederhana, dan dapat menggunakan modul ajar atau RPP sederhana yang memuat tujuan, langkah, dan asesmen. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang menekankan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, serta memberi ruang pada kreativitas, kemandirian, dan perbedaan kemampuan siswa dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Yang ketiga, penilaian pembelajaran yang lebih fokus pada asesmen formatif selama proses belajar, digunakan untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, ada standar penilaian. Pengertian standar penilaian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup,
tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar penilaian. Adapun tujuan standar penilaian yaitu sebagai berikut. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Fungsi standar penilaian. Adapun fungsi standar penilaian yaitu yang pertama, sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Standar penilaian pada kurikulum 2013. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, ruang lingkup penilaian meliputi 3 aspek utama, yaitu sikap atau spiritual dan sosial, pengetahuan atau faktual hingga metakognitif, dan keterampilan atau praktik, produk, proyek, dan portofolio. Yang kedua, pendekatan penilaian menggunakan penilaian autentik dengan berbagai teknik, baik tes seperti tulis, lisan, dan penugasan, maupun non-tes seperti observasi, jurnal, penilaian diri, antar teman, dan kinerja. Yang ketiga, prosedur penilaian dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, baik itu secara berkelanjutan dan sumatif. Pelaporan hasil belajar. Terakhir, instrumen penilaian harus disusun dengan baik sesuai aspek materi, teknik, dan bahasa, agar mampu mengukur kompetensi siswa secara tepat. Standar penilaian pada kurikulum merdeka. Secara singkat, penilaian dalam kurikulum merdeka terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, bentuk penilaian meliputi asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk perbaikan, dan asesmen sumatif yang dilakukan di akhir untuk menilai hasil belajar. Yang kedua, prinsip penilaian bersifat terpadu dengan pembelajaran, holistik atau mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, objektif dan adil, serta edukatif untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan mulai dari menentukan tujuan, menyusun instrumen, melaksanakan penilaian, mengolah hasil, hingga melaporkan hasil belajar. Yang keempat, lingkup penilaian menggunakan KKTP sebagai acuan ketercapaian, menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menggunakan berbagai instrumen seperti tes, observasi, praktik, proyek, dan portofolio. Jadi, kesimpulannya adalah baik kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka sama-sama menekankan proses pembelajaran yang terencana, pelaksanaan yang aktif, serta penilaian yang menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Perbedaannya, kurikulum 2013 lebih terstruktur dan rinci dalam perencanaan serta penilaiannya. Sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel, sederhana, dan berfokus pada kebutuhan serta perkembangan siswa, terutama melalui asesmen formatif dan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.